Kita pindah ke kisah raja kedua, Fir'aun. Fir'aun didakwai Nabi Musa alaihissalam 10 tahun. Ada beberapa riwayat tentu beda tahunnya, tapi saya ambil yang 10 tahun ini. Tiap hari, hai Fir'aun, jangan ngaku Tuhan, kau manusia biasa, tidak mau dengar. Mana tanda-tanda kau ini sebagai Tuhan, kau sebagai utusan Allah. Saya punya mukjizat, bawa tongkat, lempar depannya Fir'aun, berubah jadi ular. Tidak mau percaya. Sampai waktu dilempar tongkat itu jadi ular, ular itu sempat mau menyerang Fir'aun. Sampai Fir'aun bilang, hai Musa, ambil kembali. Musa alaihissalam masukkan tangan di kantongnya, dikeluarkan, keluar cahaya terang menyilaukan matanya Fir'aun. Dan Musa bilang, saya tidak mau kerajaanmu hai Fir'aun, beriman saja kepada Allah. Silakan kamu jadi raja, silakan tetap kaya, tapi jangan ngaku Tuhan. Kau ini manusia biasa seperti saya. Gak mau dengar. Ada 3 kejadian Bapak Ibu sekalian, yang 3 kejadian ini membuat Fir'aun akhirnya dihukum sama Allah. Sebenarnya lebih daripada ini ya, banyak kejadian di zaman itu, mukjizatnya Nabi Musa AS, tapi saya pilih 3 kejadian. Saya sendiri memilih supaya lebih mudah difahami saja. Kejadian pertama yang besar adalah, yang akhirnya membuat Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Dia bilang, hai Musa, ini yang kau tunjukkan, ularmu tongkat berubah jadi ular, tanganmu bercahaya ini sihir. Kata Musa, ini bukan sihir. Dan perlu Bapak Ibu tahu ya, Fir'aun ini ayah angkatnya Nabi Musa loh. Ayah angkat Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa waktu itu dari Bani Israel, Fir'aun dari suku turunan asli Mesir namanya Kipti, suku Kipti. Nah waktu kecil Musa alaihissalam sempat Fir'aun suruh bunuh semua anak laki-laki Bani Israel, tapi Musa alaihissalam ditaruh dalam kotak oleh ibunya, ditaruh di belakang rumah di sungai Nil, kemudian mengalirlah di belakang istananya Fir'aun. Waktu itu kebetulan Fir'aun tidak punya anak. Istrinya bernama Asia. Asia rahimahullah, seorang wanita salihah nantinya, beriman pada risalah anak angkatnya Musa ya, alaihissalam, dan Allah memberikan contoh Asia ini dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran disebutkan tentang kisahnya tentunya, bagaimana Asia ini termasuk wanita yang akan masuk surga, dan kata Nabi SAW juga dalam hadis, 4 wanita penghulu ahli surga, diantaranya Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Asia istrinya Fir'aun. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, waktu itu waktu lewat di belakang istananya Fir'aun, sempat pengikut Fir'aun ini, prajuritnya saking taunya kalau ini anak Bani Israel atau ini anak suku Kipti dari penciuman mereka. Karena sudah tiap hari bunuh anak Bani Israel. Waktu lewat mereka tahu ini Bani Israel, tiba-tiba Asia berkata, Asia belum tahu ini akan jadi Nabi. Jangan dibunuh hai Fir'aun. Kita nggak punya anak. Kita juga nggak boleh angkat sembarangan anak. Ini mumpung dia lewat di sungai di belakang istana kita, angkat aja jadi anak. Jadi akhirnya Fir'aun setuju. Tinggallah Nabi Musa AS di rumahnya Fir'aun. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pembatalan ketuhanannya, dakwahnya, bahkan pemusnahannya di tangan manusia yang dia benci dari Bani Israel, dan datang tinggal di rumahnya. Akhirnya waktu itu Musa bilang, ini yang kau bawa, Fir'aun berkata, hai Musa, ini yang kau bawa sihir. Ini bukan apa-apa ini. Saya akan tantang kamu, saya akan datangkan juga penyihir-penyihir. Kata Musa, baiklah, terserah kalau tidak mau percaya. Gitu kan? Lalu kemudian dia bilang, saya akan diiklankanlah seluruh Afrika. Waktu itu, penyihir-penyihirnya suruh datang semuanya, sayembara. Berkumpullah sekian ribu penyihir. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Fir'aun sempat bilang, hai Musa, kapan kita tanding? Tunjukkan kehebatan. Maka Musa berkata, hari zina. Yaumuz zina dalam Al-Quran. Hari zina ini bukan hari perzinahan ya, tapi hari perhiasan. Ya. Zinatun pakai ta itu artinya perhiasan dalam bahasa Arab. Kebetulan Fir'aun ini Bapak Ibu sekalian menentukan satu hari, sebulan sekali, hari itu dia keluarkan singgasananya, atau ada singgasana khusus penuh dengan perhiasan emas segala macam di sebuah lapangan luas. Masyarakat Afrika datang kemudian menyembah dia di situ. Nah hari itu dikenal dengan hari zina. Maka Musa bilang, di hari zina pertandingan kita. Semua masyarakat Afrika datang waktu itu, datang karena mau nyembah. Kalau bilang hai Tuhan Fir'aun, dikasih apa yang dia minta. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Fir'aun pun datang penyihirnya lalu berkata, hai Fir'aun, apa yang kami dapat kalau seandainya kami menang? Kata Fir'aun, kalian akan menjadi penasihat-penasihat saya. Kata mereka, jumlahnya banyak ribuan.
Kata mereka, mana lawan kami? Kata Fir'aun, itu 2 orang tuh. Ada Musa sama Harun, adik kakak, berdua saja. Kata penyihir-penyihir, untuk apa kami semua ini sebanyak ini lawan 2 orang? Kata Fir'aun, bunuh dulu, lawan saja dulu. Maka mereka bilang, Al-Quran mengekalkan itu dalam surah Al-A'raf, ya, surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, banyak menceritakan masalah kisah Fir'aun sama Musa alaihissalam. Kata mereka, hai Musa, kata para penyihirnya Fir'aun, apakah kau yang pertama melempar, tunjukkan kehebatan, atau kami duluan? Kata Musa, silakan kalian duluan. Lalu mereka mengambil potongan-potongan tali kecil, mereka lempar, setelah dimantarain berubah jadi ular-ular. Ribuan tali ini semua jadi ular, bergerak-gerak. Sekian juta pasang mata lagi menyaksikan, bersorak-sorak, hebat nih penyihirnya Tuhan kita Fir'aun. Musa alaihissalam disuruh oleh Jibril, wahyu dari Allah, lempar tongkatmu hai Musa, maka tongkatmu akan membatalkan sihir mereka, karena mereka hanya menyihir mata manusia, ya. Jadi kalau ada penyihir, dukun, peramal, penyamun melempar benda berubah bergerak, atau dia tunjuk pohon, lihat tuh, terus tiba-tiba kita lihat kayak ular besar, itu dia cuma menyihir mata kita. Namanya sihir takhayyul. Allah mengatakan yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka mengkhayalkan seakan-akan itu bergerak. Yang jelas Musa AS melempar tongkatnya dan ribuan penyihir itu waktu itu beriman kepada Allah gara-gara tongkat Nabi Musa berubah jadi ular besar. Dan tidak cukup sampai di situ. Sihir-sihir ini kalau berubah lagi demo itu tidak akan menyerang. Ya, kalau lagi kayak ular berubah, tongkat berubah, ini tidak bisa menyerang, cuma demo saja menunjukkan di situ. Musa alaihissalam untuk lempar tongkatnya berubah jadi ular besar dan ularnya Nabi Musa jalan dan memakan ular-ular mereka. Dan ini rahasianya kenapa penyihir Fir'aun semuanya sujud pada saat itu. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan alam semesta, karena mereka tahu ini bukan sihir. Ini kejadian pertama dan ternyata membuat Fir'aun tidak mau beriman, Bapak Ibu sekalian. Malah dia bilang kepada para penyihirnya, bagaimana kalian bisa beriman kepadanya sementara belum dapat izinku? Saya akan potong kaki dan tangan kalian dan saya akan gantung kalian di pohon-pohon kurma. Jadi pelajaran bagi orang-orang. Kata mereka, kami nggak peduli, kami sudah beriman kepada Allah. Dan mereka bilang kepada Musa alaihissalam, hai Musa, nggak usah pedulikan Fir'aun. Sebelum kau diutus pun kami sudah disiksa, gitu kan? Kami beriman kepada Tuhan. Akhirnya berimanlah kepada Musa alaihissalam. Ini kejadian pertama Bapak Ibu sekalian, ternyata penyihirnya Fir'aun kalah. Kejadian kedua yang akhirnya nanti membuat Fir'aun dibinasakan oleh Allah adalah Allah timpakan Mesir musim peceklik, kering. Sampai sungai Nil kering, sumber airnya negeri itu kering. Sekian tahun tidak turun hujan. Fir'aun melakukan segala macam cara. Pawang hujan lah, lempar tumbal lah, apalah semuanya sudah dilakukan. Tidak pernah bisa turun hujan. Terakhir Fir'aun berusaha kirim pasukannya ke Afrika. Lalu datangkan air dari sana. Awal-awal 1 bulan 2 bulan pertama berhasil. Lama-lama habis juga air di Afrika. Sampai-sampai pengawal-pengawal Fir'aun bawa air di tengah jalan, mereka minum air itu. Terakhir ada pengikut penasihat Fir'aun bawa 1 wadah air, ditaruh depannya Fir'aun. Hai Fir'aun, ini air terakhir. Enggak ada lagi air setelah ini. Anda dan kami akan mati. Akhirnya ngerucut ke situ. Dan Allah sengaja datangkan ini supaya mereka tahu kalau ada Tuhan, gitu kan. Maka Fir'aun bilang, coba pikirkan. Tidak ada lagi ide. Sudah habis. Enggak ada lagi yang bisa kita lakukan nih. Semua sudah dilakukan. Apapun. Sudah habis biaya, tenaga, energi, ide habis semuanya. Kata Fir'aun, coba bantu saya. Pikirkan. Kita tidak ada lagi, ini keadaan darurat. Ada satu penasehatnya bilang, wahai Fir'aun, saran saya tinggal 1. Tidak ada lagi yang lain. Semua sudah kita lakukan. Tinggal 1 ini belum. Fir'aun bilang dengan semangat, apa itu? Kata penasehatnya, Anda belum meminta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu yang belum. Yang lain sudah tidak ada lagi jalan. Percuma. Kata Fir'aun, baik, panggil Musa. Musa AS waktu itu kebetulan hidup sama orang-orang beriman di pinggiran kota Kairo. Di sana subhanallah ada 1 sumur Allah biarkan tapi Fir'aun nggak tahu untuk orang beriman. Tertutup, gitu kan. Maka Musa AS datang. Begitu Musa AS datang, Bapak Ibu sekalian, pada saat Musa AS datang ke istana, Fir'aun bilang dengan sombongnya, dia masih tidak mau tunjukkan kalau dia butuh. Dia bilang, hai Musa, ya, katanya Tuhanmu bilang kalau bisa lakukan apa saja
Gitu. Dan sekarang kita sudah tidak punya lagi air, kemarau panjang. Kalau Tuhanmu yang kau katakan Allah itu bisa turunkan hujan dari langit, maka saya akan beriman, kata Fir'aun, kepada Tuhanmu, dan saya juga akan mengajak semuanya ini beriman. Ini semua jadi saksi. Kata Musa, benarkah Fir'aun yang kau ucapkan? Lalu kata Musa begini, kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan hujan dari langit, apa kau akan beriman? Kata Fir'aun, tentu saja. Karena sudah sampai pada titik klimaksnya nih, nggak ada lagi idenya. Dan Allah sering membuat begitu orang-orang kafir supaya mereka mentok di satu titik, mereka harus beriman. Kalau tidak lagi ya sudah, Allah nanti hukum seperti Fir'aun. Nanti di sini Allah tenggelamkan karena durhakanya sama Allah. Sudah tidak ada lagi fakta untuk menolak gitu. Maka Musa alaihissalam berdoa di depan Fir'aun dengan kalimat mulia, dia mengatakan, Ya Allah, pencipta langit dan bumi yang telah menahan air buat masyarakat Mesir, turunkanlah hujan sebagai tanda-tanda kebesaranmu agar Fir'aun dan pengikutnya beriman. Kalimatnya Nabi Musa jelas. Subhanallah, belum ditutup doanya, hujan lebat sebulan penuh. Sampai sungai Nil penuh kembali, semuanya subur kembali. Pertanyaannya, beriman ke Fir'aun? Jawabannya tidak. Fir'aun mengucapkan kalimat kufur. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kalimat begini. Dia mengatakan, oh sudah saatnya hujan turun. Jadi bukan karena doanya Musa, tapi karena sudah saatnya hujan turun. Seperti banyak orang begitu. Sakit-sakit berobat sama dokter sana sini. Dia gabungkan antara doanya misalnya sama Allah dengan berobat. Begitu sembuh, dokter itu hebat. Dokter hebat dari mana? Allah yang hebat. Resepnya dokter itu semoga lekas sembuh. Nggak ada pasti sembuh. Dokter cuma berusaha. Allah yang maha kuasa. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan dalam ayat Al-Quran, Allah kekalkan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang menyembuhkan saya. Gitu. Yang jelas, Fir'aun pada saat itu tidak mau beriman. Tersebar berita di satu Mesir, satu Afrika, kalau Tuhannya Musa hebat. Bahkan Tuhan kita Fir'aun tidak bisa mendatangkan air kecuali dengan pertolongan Tuhannya Musa. Tuhannya Musa lebih hebat nih. Karena takutnya Fir'aun nanti orang-orang beriman dan meninggalkan dia sebagai Tuhan, kebodohan ini sebenarnya. Maka dia kerahkan pasukannya, Bapak Ibu sekalian. Seluruh kekuatan militer dia pada saat itu, sebagian ahli sejarah mengatakan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu pasukan. Semuanya disuruh menyerang Musa. Fir'aun sendiri yang pimpin. Musa alaihissalam manusiawi, lari, ajak Bani Israel, ayo kita lari. Lari, ada Bani Israel yang bawa kambingnya, ada yang bawa sapinya, ada yang bawa, lari. Sampai tiba di depan mereka Laut Merah. Ini Laut Merah, di belakangnya pasukan Fir'aun. Dalam Al-Quran digambarkan Bapak Ibu sekalian, pada saat Fir'aun tanya Haman. Haman ini perdana menterinya dia lah, tangan kanannya. Yang pernah satu kali Fir'aun bilang sama Haman, Haman, Musa kan ngaku Tuhannya di atas, di langit, ya. Coba buatkan saya menara, bangunan tinggi, saya mau lihat Tuhannya Musa. Waktu Haman buat sekian tinggi bangunan, kan tidak ada lift, zaman dulu tidak ada lift. Orang harus naik tangga. Fir'aun baru naik tangga, baru berapa tingkat sudah ngos-ngosan. Maka dia turun, tidak jadi diambil. Dia bilang, hai Haman, mana itu? Fir'aun, mana Musa? Maka kata Haman, itu di depan mata kita. Sekelompok manusia yang beriman, di depannya Laut Merah. Apa kata Fir'aun? Innahum lasyirzimatun qalilun. Itu tuh, sedikit sekali, bantai saja. Seperti itu. Dengan sombongnya. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda yang ketiga, yang terakhir. Tadi sudah kalah penyihirnya. Yang kedua sudah turun hujan. Yang ketiga tanda kebesarannya Allah adalah waktu itu Fir'aun tahu betul tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular. Yang dia tunjukkan waktu awal, yang kalahkan penyihirnya. Waktu awal dia mau tunjukkan kebesarannya kan, kebesarannya Allah kan ditunjukkan di depan Fir'aun. Kemudian tongkat itu juga yang mengalahkan para penyihir. Sekarang tongkat itu ada di tangan Nabi Musa alaihissalam. Allah sengaja biarkan sampai pasukan Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, sudah tinggal melepaskan anak panah atau lempar tombak, kena semua tuh Bani Israel. Sampai pengikut Nabi Musa berkata, Allah katakan dalam Al-Quran, Inna lamudrakun, kita sudah dijangkau hai Musa. Nabi Musa dengan penuh keyakinan, dan ini perlu orang beriman lakukan ini.
Kata Nabi Musa AS dengan bunyi kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, pasti Tuhanku akan memberikan aku petunjuk. Allah biarkan Fir'aun sampai dia jangkau dan dia lihat, Fir'aun lihat dengan matanya. Musa AS diperintahkan oleh Allah pada saat itu untuk mengangkat tongkatnya. Tongkat Nabi Musa itu bukan tongkat yang dibuat bagus, ukiran, bukan ya. Ini ranting pohon yang dipatahin oleh Musa untuk ngurus gembalaan. Tapi Allah jadikan mukjizat. Nabi Musa AS angkat tongkat itu karena Jibril datang, hai Musa, pukulkan tongkatmu di bibir Laut Merah. Enggak buat apa-apa. Nabi Musa AS pun tidak tahu apa yang mau terjadi. Orang beriman begitu. Perintah, kerjakan. Gimana hasilnya itu haknya Allah. Musa AS angkat, Fir'aun lihat. Tahu tongkat itu. Ini mukjizat yang harusnya Fir'aun sadar. Tapi dia tidak mau sadar. Diangkat, dipukul ke pinggir laut tersebut. Tiba-tiba air Laut Merah, kata dalam Al-Quran Allah berfirman, Kattaudil azim. Berdiri seperti dinding-dinding yang besar. Dan ada 12 suku Bani Israel, suku Israel yang beriman pada Musa AS, dibuatkan oleh Allah 12 jalan. Air itu terpecah-pecah menjadi 2. Jadi setiap suku jalan di air-air supaya mereka cepat sampai ke sana. Fir'aun lihat depan matanya air laut berdiri seperti tembok, bayangkan. Mestinya pada saat itu dia beriman. Tidak, dia bilang sama prajuritnya, kejar Musa sebelum Musa selamat. Bukannya beriman, subhanallah, tapi tidak dikejar. Kuasa Allah, waktu Bani Israel lewat orang beriman ini, Allah buat tanahnya Laut Merah itu kering. Musa AS bisa berlari sama pengikutnya. Waktu mulai Fir'aun masuk sama pasukannya di celah-celah air itu, mulai Allah turunkan airnya sehingga becek. Mereka jadi lambat. Sampai Bani Israel selamat, waktu Fir'aun sama pengikutnya di tengah-tengah, Allah tenggelamkan mereka. Waktu sudah tenggelam dan Fir'aun sudah melihat malaikat maut datang, Allah menceritakan dalam Al-Quran, dia mulai mengucapkan, mengatakan, amantu billadhi amana bihi banu Israel. Sekarang saya beriman kepada yang telah diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama tafsir, saking dia dulu tidak beriman sama Allah, durhakanya luar biasa, sampai susah menyebutkan nama Allah. Dia cuma bilang, saya beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Tapi malaikat maut berkata, ini cerita Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan ini ya kita tidak tahu kecuali karena Allah ceritakan. Maka Allah mengatakan, ya, malaikat disuruh mengucapkan itu. Al-ana waqad kunta qablu minal mufsidin. Sekarang baru kau mengatakan beriman setelah sebelumnya kau termasuk orang yang perusak di muka bumi. Maka Allah bilang, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami akan selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami di muka bumi. Maka Allah selamatkan jasad Fir'aun sampai hari ini dan sampai hari kiamat tetap akan ada sebagai pelajaran buat kita. Allah kekalkan piramida-piramidanya, patung-patungnya, bahkan masih banyak harta-harta simpanannya dari emas, dari segala macam mahkota tersimpan dengan rapi. Semuanya Allah kekalkan. Dan ini akhir kisah Fir'aun.